Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Saryanti, CGP Angkatan 11, kelas 303B, Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya dari UPTSD Negeri Perunggahan Kulon 6, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yaitu dengan Ibu Endah Kusumawati, SPD SD MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini, bagaimana kabarnya Bu Endah hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, baik Bu. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Jadi nanti Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Nanti kalau panjenengan berkenan bisa menjawab, kalau tidak berkenan mohon untuk panjenengan bisa raise hand aja. Okay. Terima kasih Bu untuk pertanyaan pertama. Selama panjenengan jadi kepala sekolah, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Yanti karena terpilihnya menjadi guru penggerak. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yanti yang pertama. Sebenarnya kalau kita melihat kasus yang ada di sekolah mengenai etika atau rujukan moral itu banyak sekali. Kadang kasus itu langsung dapat diidentifikasi secara logika dan diputuskan. Akan tetapi kebanyakan kasus saya akan melibatkan beberapa teman guru dari pemikiran-pemikiran yang jernih dari teman-teman guru itu. Nanti kasus-kasus yang muncul di sekolah itu akan mendapatkan istilahnya solusi yang baik. Jadi kalau saya sendiri memutuskan kalau insiden tidak apa-apa. Jadi kalau kebanyakan kasus, apalagi kasusnya itu berbeda, itu saya akan melibatkan teman-teman guru untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik Bu, jadi dalam hal ini panjenengan melibatkan semua guru di sekolah untuk membuat satu keputusan. Ya, nah, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai dari kebajikan. Dalam pengambilan keputusan saya tidak hanya berpegang teguh pada aturan yang ada, itu yang pasti. Tapi juga tidak menutup kemungkinan saya akan mempertimbangkan dari sisi kebajikan, sisi manfaatnya dan kemanusiaannya. Jadi kita tidak boleh ego. Jadi seorang kepala sekolah itu tidak boleh memutuskan gusa-gusu karena itu menyangkut beberapa perasaan orang lain, kemudian perasaan kita juga, sehingga semuanya harus mengikuti prosedur yang ada. Dan kemudian karena seorang pimpinan kan manajer, manajer, pengembang sekolah, maka kepala sekolah itu harus cerdas, tangkas, cepat, tepat dalam menemukan solusi permasalahan tanpa meninggalkan stakeholder yang ada di sekolah. Ya. Oke, baik Bu, dari sini jenengan pada saat pengambilan keputusan itu mempertimbangkan berbagai macam sisi. Salah satunya adalah sisi kemanusiaan. Nah, mungkin dari kasus yang ada bisa dikatakan prinsip kemanusiaan lawan kasih sayang, terima kasih. Oh iya Bu Yanti, ini juga ada gini. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman guru. Berkolaborasi itu tanda kutip musyawarah.
Itu jadi semua guru yang terlibat, kepala sekolah harus ada kolaborasi yang baik, musyawarah yang baik untuk menyelesaikan kasus yang ada, baik itu dari segi positifnya apa. Bisa Bu Indah, saya setuju dengan panjenengan. Nah, selanjutnya Bu Indah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Langkah-langkahnya yang jenengan ambil itu apa saja? Baik, sebenarnya kalau saya itu jarang mengikuti langkah-langkah yang ada berpatokan pada langkah-langkah tertentu ya Bu ya. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa pengambilan keputusan itu tidak boleh berprinsip. Prinsip kita betul seperti ini, harus seperti ini enggak. Tapi kita fleksibel. Jadi keputusan yang diambil belum tentu benar. Jadi kalau misalnya saya hanya egoisme saja, semuanya seperti ini. Memang kan pengambil keputusan itu ada di tangan kepala sekolah. Tapi tidak itu yang harus terjadi pada kasus seperti ini. Kita harus melibatkan semua teman guru, kita harus melibatkan siswa juga apa permasalahannya, sehingga apabila itu tidak sependapat dengan kita, akan tetapi pendapatnya itu benar, kita bisa melaksanakan pendapat orang lain. Jadi saya tidak sakit. Ya, dari sini Bu, untuk pengambilan keputusan ini intinya kita harus fleksibel dengan suatu keadaan. Nah, berarti kita juga harus analisis fakta-fakta yang ada dalam kasus itu apa saja, seperti itu ya Bu ya. Terus siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, terus baru kita nanti melakukan pengambilan keputusan. Ya Bu Indah, dari sini terutama yang saya tangkap itu yang paling penting adalah kolaborasi. Kita harus selalu koordinasi dengan teman-teman untuk memutuskan suatu pengambilan keputusan sehingga bisa disepakati bersama seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Anda anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita? Baik. Hal apa saja yang panjenengan anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Begini, kalau misalnya pengambilan sebuah keputusan terkadang kita bertemu dengan satu hal yang tidak kita sukai misalnya, banyak hal itu bertentangan dengan hati nurani kita. Akan tetapi itu jangan dibuat sebagai penyulut emosi kita. Sebagai seorang pemimpin, untuk emosi harus diredam sebaik mungkin. Karena seorang pimpinan itu kan lautan ya, apapun itu harus siap menerima. Ya, harus keluar apapun itu kejelekan maupun keburukan, kita siap menerima. Sehingga emosi harus dibuat seminim mungkin supaya kasus-kasus yang ada di sekolah, keputusan yang kita ambil, karena kalau seorang kepala sekolah itu sudah memakai emosinya, keputusan yang diambil pasti tidak akan baik. Akan tetapi kalau hal-hal yang bagus yang kita terapkan, emosi kita redakan, insya Allah keputusannya itu akan menjadi keputusan yang baik. Oke, terima kasih Bu. Jadi memang dalam hal ini kita harus mengutamakan tidak mengutamakan emosi pada saat pengambilan keputusan. Intinya harus akun gitu dalam mengambil suatu keputusan dan harus lapang katanya, seperti panjenengan tadi yang dengan bilang pemimpin itu sebagai lautan ya, harus jembar hatinya. Iya, harus luas. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika ini terjadi di sekolah? Baik, hal-hal yang sebenarnya penyelesaian itu berdasarkan kompleksitas masalah. Kompleksitasnya masalah itu apa? Disesuaikan dengan siapa saja yang terlibat, kemudian prosedur apa yang harus kita terapkan jika ada kasus bullying di sekolah, mengenai etika atau rujukan moral bagi siswa, apa saja itu yang harus
kita analisis dari kasus-kasus itu, prosedur apa saja, tetapi tetap mengedepankan kolaborasi, musyawarah itu tadi, sehingga permasalahan nanti dan penyelesaian masalah tadi akan terselesaikan dengan baik. Ya, jadi di sini kita menitikberatkan kerjasama atau kolaborasi semua stakeholder yang ada di sekolah gitu ya, untuk mengambil satu keputusan. Nah, selanjutnya apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, apakah panjenengan itu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan jalankan? Tadi sudah saya utarakan di depan bahwa itu semua adalah fleksibilitas. Jika kasus itu ringan dan bisa langsung diselesaikan dengan logika, kita bisa selesaikan langsung. Akan tetapi kalau kasus itu bersama-samaan banyak gitu ya, terus agak berat, nah itu tadi adanya kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Seorang kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri dalam memutuskan permasalahan yang ada di sekolah. Semuanya harus ada musyawarah. Jika kepala sekolah itu memutuskan sesuatu itu insidental, misalnya kalau ini harus segera dilaksanakan, nah itu bisa seperti itu. Kalau seperti ini kasus-kasus yang ada yaitu rujukan moral dan lain sebagainya, maka seperti itu harus ada cara kita musyawarah. Berarti dalam hal ini kalau dibutuhkan fleksibilitas ya dia. Kalau misalkan masalah itu harus tertangani saat ini, ya kita tangani saat ini. Kalau seandainya terlalu berat, kita harus memutuskan, berarti harus ada musyawarah, harus ada kolaborasi antara panjenengan dengan teman-teman guru seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak butuh untuk dijadwalkan harus kapan, fleksibilitas saja ya. Fleksibel, maksudnya fleksibel gini, kalau hal ini bisa diselesaikan secara langsung. Kalau tidak, kita rapat dulu dan memutuskan resiko apa yang nanti akan timbul di sekolah jika keputusannya seperti ini. Jika keputusan seperti ini, resikonya apa? Kan asas kebermanfaatan tadi bukan untuk diri sendiri seorang guru dan kepala sekolah, bukan untuk siswa saja, tetapi untuk warga sekolah, baik itu nanti orang tua, siswa, guru, karena kita satu kesatuan yang utuh antara tiga elemen. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Intinya itu faktor utamanya adalah seorang pimpinan itu harus sabar. Itu harus sabar. Sabar itu nanti kadang aja emosionalnya tinggi dalam memutuskan, nanti pasti agak benar. Kesabaran itu menurut saya adalah sangat penting untuk menjaga perasaan. Apalagi saya seorang pimpinan perempuan, jadi terkadang kalau ada masa menjelang libur itu kan emosinya tinggi, nah itu harus terkontrol dengan baik sehingga nanti keputusan yang diambil itu juga akan bisa memposisikan diri Nah itu yang penting, itu yang pertama itu sabar dan kerjasama. Betul, saya setuju dengan panjenengan. Sabar yang nomor satu, karena memang merangkul atau membimbing atau membina seseorang yang bukan keluarga itu kan lumayan susah Bu ya, karena karakternya berbeda-beda. Selanjutnya Bu, di pertanyaan pamungkas ini Bu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan di kasus dilema etika ini? Kasus dilema etika itu adalah kasus yang sangat kompleks menurut saya,
karena dirasa ini banyak pengaruh-pengaruh dari sosial media maupun lingkungan. Jadi kita sebagai pendidik, orang-orang intelektual, kita yang pertama mengedepankan adalah kesabaran itu tadi, yang saya katakan kesabaran, kemudian menjaga setiap perasaan. Jadi jangan sampai, karena anak-anak sekarang itu kebanyakan anak-anak yang buta, kasus bullying dan lain sebagainya. Kalau kita nggak sabar, berarti kita tidak bisa menyelesaikan itu. Sehingga itu tadi, dia menjaga perasaan itu tadi, sabar, walaupun kita sebagai manajemen, orang utama dengan UPT, ya unit pelayanan terpadu tadi di sebuah sekolah, yang utama adalah kesabaran, mampu bekerja sama dengan siapapun gurunya. Jangan memvonis bahwa semua pendapat kepala sekolah itu benar dan pendapat guru itu salah. Tapi kita merangkul, menyelesaikan masalah kita gimana, sehingga timbul nanti solusi yang terbaik. Dampaknya, resikonya yang akan diambil itu. Jadi dari wawancara kita kali ini Bu, bisa saya simpulkan bahwa sebagai pimpinan yang nomor satu itu yang harus dijaga itu kesabarannya, dan harus bisa membawai anak buahnya itu dengan telaten gitu ya Bu ya. Terus harus ada koordinasi, harus ada kolaborasi yang baik antara pimpinan dengan anak buah, sehingga suatu keputusan yang diambil bisa disepakati dan bisa dilaksanakan bersama. Kemudian dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika khususnya, pimpinan tidak bisa mengambil satu keputusan sendiri. Jadi itu tadi harus kolaborasi dan dilaksanakan dengan secara fleksibel. Terima kasih Bu untuk hari ini, untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi bermanfaat untuk saya khususnya, dan mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi. Sukses selalu Bu Yanti. Terima kasih Bunda. Semoga segera menjadi kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.